Kami dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini kami akan menjelaskan salah satu komoditi yang ada di daerah kami, yaitu komoditi tomat, di mana dosen pengampu dari mata kuliah manajemen agribisnis ini yaitu Dr. Insinyur Nuraini MS dan asisten praktek lapang yaitu Rasmala Dewi Maskar, STP MSI. Langsung saja perkenalkan, nama saya Anissa Astri Lestari dari kelas B3 Agribisnis. Saya Yayu Purmaulani. Saya Dewi Novia Astuti. Saya Istiandriania S. Dan saya Wilda. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tomat dan pengadaan input. Tomat merupakan tanaman yang berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Penyebarannya dimulai pada era kolonialisasi bangsa Spanyol atas daerah itu. Tomat menyebar ke Eropa dan Asia. Nama ilmiah buah tomat adalah Solanum lycopersicum, namun sebagian lagi menyebutnya Lycopersicum esculentum. Dua-duanya merupakan nama ilmiah yang valid. Perbedaan nama ilmiah tomat terjadi di kalangan peneliti. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan dalam mengkategorikan sifat-sifat tertentu tanaman tomat. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terong yang mengandung alkaloid. Adapun input yang digunakan yaitu lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, traktor, pestisida, bedengan tomat, mulsa, dan alat pertanian lainnya. Adapun pengadaan inputnya yaitu petani bisa mendapatkan input-input tersebut dari hasil pembelian sendiri dan bisa juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, lembaga penunjang yang terkait yaitu pertama, lembaga pembiayaan adalah untuk penyediaan modal investasi dan modal kerja mulai dari sektor hulu sampai hilir. Kedua yaitu lembaga penyaluran sarana produksi atau koperasi, yaitu untuk menghasilkan dan menyediakan sarana produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk usaha tani yang berkualitas. Yang ketiga yaitu lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Selanjutnya, proses on farm atau proses budidaya tomat, pengolahan tanah hingga panen. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan cara dicangkul atau dibajak secara merata, kemudian lahan dibiarkan selama 1 minggu untuk mematangkan tanah. 1 minggu setelah pengolahan lahan, dibuatlah bedengan-bedengan untuk media tanam dengan ukuran lebar bedeng antara 120 hingga 130 cm. Sedangkan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian penyemaian. Untuk memudahkan perawatan, biji yang sudah mendapat perlakuan fungisida disemaikan dalam wadah yang terbuat dari kotak kayu, polybag, pot bunga, dan sebagainya. Biji disebar merata di atas persemaian berupa tanah yang bersih yang sudah layak dicampur dengan pasir, serta pupuk kandang perbandingan 1:1. Kemudian ditutup dengan tanah yang dilewatkan melalui sebuah ayakan tidak tebal tetapi asal dapat menutup media. Kemudian pemupukan dasar. Pemupukan dasar dilakukan setelah bedengan telah siap. Pupuk dasar yang digunakan antara lain kapur, pupuk kandang, Posca, dan KCL. Kemudian pemasangan mulsa. Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi budidaya tanaman, telah diperkenalkan dengan teknik kultur sistem mulsa plastik. Penggunaan mulsa plastik hitam perak sebagai mulsa lebih praktis dibandingkan dengan penggunaan sisa-sisa tanaman yang telah mati. Kemudian pembuatan lubang tanam. Setelah persiapan lahan, penanaman rampung atau selesai pekerjaan selanjutnya pada areal pertanaman adalah mempersiapkan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan 1 minggu sebelum penanaman bibit. Lubang tanam dibuat sesuai dengan jarak tanaman yang telah ditentukan yaitu 60 sampai 80 cm. Selanjutnya penanaman. Bibit seharusnya sudah diseleksi pada tempat pembibitan sebelumnya, diangkut ke lahan pertanaman. Bibit tomat dapat dipindahkan ke lahan pertanaman apabila telah berumur antara 30 sampai 45 hari di persemaian. Bibit yang terpilih sebaiknya yang berpenampilan sehat, tumbuh subur dan tegak serta daunnya tidak ada yang rusak.
Bibit dirawat agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Kemudian penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan untuk mengganti tanaman yang mati, rusak, atau yang pertumbuhannya tidak normal. Penyulaman tanaman biasanya dilakukan antara 4-7 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau tumbuh secara abnormal dan bibit yang digunakan untuk menyulang haruslah berasal dari bibit yang sama dengan harapan tanaman yang ada tumbuh secara seragam. Kemudian, pemasangan ajir atau turus. Pemasangan turus berguna untuk menegakkan tanaman tumbuh. Tanaman tomat yang tingginya kira-kira 25 cm atau sekitar 21 hari sejak ditanam harus diberi ajir atau turus atau penunjang. Tanaman tomat yang memiliki batang yang kurang kuat untuk menopang pertumbuhannya harus dipasang turus untuk membantu menopang buah. Selanjutnya, pengikatan dan perempelan. Pengikatan tanam bertujuan supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pengikatan menggunakan tali rafia. Penempelan tunas-tunas yang tumbuh terlebih penting dilakukan agar tanaman kurang mendapatkan persaingan unsur hara yang dibutuhkan, dan alat yang digunakan untuk menempel atau gunting adalah gunting. Kemudian pemupukan susulan. Pemupukan susulan dilakukan dengan metode kocor. Pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk mutiara. Pemupukan sistem kocor dilakukan dengan cara melarutkan pupuk mutiara dengan air dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian dikocorkan pada tanaman. Pemupukan diberikan sejak umur tanam 15-60 hari setelah tanam. Kemudian pengendalian hama dan penyakit tanaman tomat. Kerusakan pada suatu tanaman biasanya disebabkan oleh faktor biotis seperti bangsa jamur, bakteri, insekta, virus, dan gulma. Untuk memberantas jamur digunakan fungisida, memberantas bakteri digunakan bakterisida, dan memberantas insekta digunakan insektisida. Untuk memberantas virus umumnya masih dilakukan dengan pencabutan kemudian dimusnahkan. Sedangkan untuk memberantas gulma digunakan herbisida. Kemudian pemanenan. Tomat dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3-5 hari sehingga sekali hingga buah habis. Tomat yang akan dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat keemasan 75%, yaitu ketika tomat masih hijau, kira-kira 5 hari lagi menjadi merah. Sedangkan untuk jarak dekat tingkat kemasakan 90%, yaitu ketika tomat berwarna kuning kemerah-merahan. Selanjutnya, lembaga yang terkait yaitu lembaga penyuluhan. Berperan dalam memberikan layanan informasi dan pembinaan teknik produksi. Budidaya pertanian. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih dari kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian proses pengolahan pasca panen. Yang pertama yaitu proses pengolahan, di mana proses pengolahan terdiri atas 4 bagian, yaitu sortasi, pencucian dan pembersihan, pengemasan dan penyimpanan. Sortasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan tomat yang bagus, yang layak memenuhi kriteria dipasarkan di pasar swalayan. Buah tomat yang tidak masuk kriteria pasar swalayan maka dipasarkan di pasar tradisional. Sortasi tomat dilakukan dengan cara memisah-misahkan buah tomat yang matang maupun setengah matang, yang berukuran besar, kecil, dan sehat. Selanjutnya yaitu adalah pencucian dan pembersihan. Kegiatan pencucian tomat dilakukan dengan menggunakan sanglet atau mama lain yang direndam di dalam wadah yaitu baskom besar. Penggunaan cairan tersebut untuk menghilangkan debu, membersihkan percikan tanah, dan membersihkan pestisida yang menempel pada kulit tomat. Kegiatan pengeringan dilakukan setelah kegiatan pencucian dengan cara mengelap bagian permukaan buah tomat dengan kain bersih. Tujuan dari pencucian dan pengeringan ini agar tomat terhindar dari kotoran yang menyebabkan penampilan dari tomat tersebut kurang menarik. Selanjutnya adalah bagian pengemasan. Kegiatan pengemasan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dalam usaha melindungi buah tomat dari kerusakan mekanis. Pengemasan tomat yang baik harus bisa melindungi tomat dari pengaruh lingkungan seperti
seperti sinar matahari dan kelembapan atau hal lainnya. Yang terakhir yaitu bagian penyimpanan. Kegiatan penyimpanan dilakukan sebelum pendistribusian ke pasar. Kegiatan penyimpanan tomat tidak dalam waktu yang lama. Kegiatan ini dilakukan hanya dalam waktu 1 hari sebelum pemasaran. Hal tersebut menjaga agar tomat benar-benar dalam keadaan segar. Selanjutnya yaitu bagian peranan lembaga pendukung, lembaga penjamin dan penggunaan risiko. Risiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen yang hadir dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai risiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya. Selanjutnya yaitu proses pemasaran komoditi tomat, di mana proses pemasaran adalah proses mengalirkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses mengalirkan barang atau jasa dilakukan melalui kegiatan distribusi. Nah, dalam proses pemasarannya dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, penjualan secara kilauan yang dilakukan apabila panen telah selesai. Penentuan harga jual dilakukan berdasarkan harga kilauan yang berlaku. Pada umumnya, penentuan harga ditentukan di lokasi panen antara petani dan bandar. Hal yang mempengaruhi harga adalah permintaan pasar dan jumlah tomat di pasaran. Pembayaran sesuai dengan produksi yang dihasilkan pada saat panen. Yang kedua yaitu penjualan secara tebasan. Tebasan merupakan cara penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Tebasan dilakukan saat akan panen, sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Sistem tebasan biasanya baru dilakukan oleh petani apabila harga cukup bagus. Pada sistem tebasan, petani dan bandar melakukan tawar-menawar dalam menentukan harga. Hal ini dilakukan karena jumlah hasil panen tomat belum dapat dipastikan. Biasanya, harga sudah menjadi risiko bandar, karena setelah terjadi kesepakatan harga, bandar yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tanaman tomat. Oke, selanjutnya alur pemasaran secara umum pada komoditi tomat, di mana mulai dari petani produsen ke pedagang pengumpul, di mana pedagang pengumpul ini merupakan pedagang yang berada di daerah produsen. Untuk mendapatkan tomat, jenis pedagang ini langsung melakukan pembelian pada petani produsen. Kapasitas pembelian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul umumnya sangat tergantung pada jumlah hasil panen petani. Setelah itu ke padang pengecer untuk mendapatkan barang. Pedagang pengecer biasanya langsung melakukan pembelian dari pedagang grosir atau membeli dari pedagang grosir pembantu. Sasaran pembeli yang dituju oleh pedagang pengecer adalah konsumen rumah tangga. Bagian C. Lembaga pemasaran yang terkait. Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran tomat di Desa Kambuta adalah petani tomat, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Diketahui bahwa dalam penyaluran tomat ada 2 orang petani responden yang selaku penjual awal bulan tomat yang diedar ke pasar melalui pedagang pengumpul. Keseluruhan petani menyalurkan hasil produksinya dengan menggunakan jasa pedagang pengumpul. Hal ini disebabkan oleh petani karena hasil produksi tersebut harus segera disalurkan ke konsumen karena buah tomat tidak dapat bertahan lama atau mudah busuk. Dapat bertahan selama waktunya itu 2-3 hari. Di Desa Kambuta, petani produsen tidak bisa menjual hasil produksi langsung ke pasar karena sarana transportasi yang kurang memadai. Petani mengharapkan pedagang pengumpul yang datang membeli hasil produksi tersebut hasil produksi di tempat produksi. Ada beberapa petani yang berniat dan nekat untuk menjual di pasar loka atau di pasar ramba, tetapi dengan biaya transportasi yang sangat tinggi. Bagian D. Peranan lembaga pendukung, lembaga pemasar dan distribusi. Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk
dan surplus unit atau produsen yang menghasilkan produk. Itulah penjelasan kami tentang komoditi tomat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.